Halo, tes. Suara saya masih masuk? Masuk, Pak. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Zero Project Training Azure 101 Azure for All. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua peserta di sini yang sudah mau meluangkan waktunya dan bergabung bersama kami dalam acara Zero Project Training malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmania Larasati dan malam hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator. Terima kasih juga saya ucapkan
untuk partner kita pada acara Zero Project untuk Microsoft, Schneider Electric, dan Kemenristek atau BRIN, dan community partner kita, Kabinet Mahasiswa ITB dan IEEE ITB Student Branch. Dalam era teknologi yang serba cepat, data memainkan peran penting di hampir setiap lini kehidupan. Jika dulu penyimpanan data membutuhkan infrastruktur komputer maupun pusat data yang besar, namun sekarang ada cloud computing service yang dapat menjadi salah satu solusi permasalahan tersebut. Selain itu, AI atau Artificial Intelligence juga menjadi salah satu teknologi terkini yang makin luas penggunaannya. Acara Azure 101 Azure for All ini hadir sebagai solusi untuk meningkatkan awareness, pengetahuan, dan pengalaman bagi para pesertanya yang berkaitan dengan Azure dan AI. Zero Project sendiri adalah sebuah proyek besar kerjasama antara Microsoft, Schneider Electric, Kemenristek BRIN, Kabinet Mahasiswa ITB, dan IEEE ITB Student Branch. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Zero Project sendiri, teman-teman dapat mengecek platform media sosial yang ada, dan jangan lupa untuk follow dan cek Instagram kami di @mazero.project. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari perwakilan Zero Project dari Devin Dira. Untuk Devin, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya aku mau nanya dulu, ini share screen-nya udah masuk belum ya? Udah masuk sih. Oke. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Larastia Devindira sebagai Head of Marketing Department dari Zero Project. Nah, sebelumnya tadi Niar udah ngasih penjelasan sedikit nih tentang Zero Project ini apa. Nah, kali ini aku mau menjelaskan lebih lanjut tentang Zero Competition. Nah, Zero Competition ini merupakan sebuah kompetisi problem solving yang mengangkat tema Driving Economic Innovations and Sustainability in Challenging Times with AI. Nah, melalui kompetisi ini, kami ingin mengajak teman-teman, terutama para mahasiswa, untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan apa saja yang diangkat melalui kompetisi ini, yaitu ada healthcare, small medium enterprise, energy and sustainability, dan terakhir ada campus digitalization. Nah, untuk kompetisi ini sendiri, sekarang udah dibuka nih teman-teman registrasinya. Jadi, teman-teman bisa banget habis ikutan dari training ini langsung ajakin teman-temannya untuk ngebikin tim, terus langsung daftar deh ke Zero Competition ini. Nah, untuk pendaftarannya itu akan dibuka sampai tanggal 27 Desember nanti. Sedangkan untuk idea submission-nya itu masih akan dibuka sampai tanggal 1 Januari. Nah, kemudian dari tahap pertama akan dipilih menjadi 10 tim, dan 10 tim ini akan berkesempatan untuk mengikuti training dari partners kami, yaitu ada dari Microsoft, Schneider Electric, dan Kemenristek BRIN. Selain itu, juga mereka akan berkesempatan untuk mewujudkan apa yang sebelumnya mereka idekan pada tahap pertama melalui 10 Days Project Sprint. Dan pemenang pada kompetisi ini akan berkesempatan untuk mendapatkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Nah, selain para pemenangnya yang mendapatkan benefit, tentunya partisipannya juga akan mendapat benefit. Misalnya, teman-teman yang ikut dalam perlombaan ini akan berkesempatan untuk melaju ke country final dari Schneider Go Green 2021, mengikuti Startup Incubation Program dari Kemenristek BRIN, dan terakhir, teman-teman juga berkesempatan untuk mengikuti Imagine Cup 2022 dari Microsoft. Nah, selain benefit-benefit tadi, teman-teman juga perlu nih untuk memperhatikan terms and condition dalam membuat timnya. Jadi yang pertama, teman-teman perlu membuat tim sebesar dengan orang 2-4 orang yang terdiri dari minimal 1 anggota perempuan. Nah, tim ini harus sama-sama berasal dari satu institusi, tetapi boleh berbeda jurusan. Nah, selain teman-teman undergraduate atau S1 yang boleh mengikuti perlombaan ini,
teman-teman yang diploma juga tentunya boleh banget untuk daftar di perlombaan ini. Nah, untuk info lebih lanjut tentang kompetisi ini dan juga berbagai event-event lain dari Malzero Project, teman-teman bisa langsung follow Instagram-nya Malzero Project, yaitu di malzero.project, line @nya di @927fnoxj, LinkedIn Malzero Project, YouTube Malzero Project, dan terakhir adalah website kami untuk mendaftar pada perlombaan ini, yaitu malzeroproject.com. Nah, sekian informasi mengenai competition pada sesi training kali ini. Teman-teman tentunya bisa langsung aja mengunjungi laman sosial media kami ini untuk bertanya-tanya atau untuk mencari tahu informasinya lebih lanjut. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya dengan berpartisipasi pada training Azure 101 Azure for All kali ini, dan selamat menikmati trainingnya. Oke, terima kasih banyak Devin atas informasinya yang super informatif tadi. Jadi teman-teman jangan lupa ya, langsung aja bisa mendaftarkan dirinya di malzeroproject.com untuk Competition Driving Economic Innovation and Sustainability in Challenging Times with AI. Oke, terima kasih Devin. Nah, sebelum kita mulai training pada hari ini, ada beberapa tata tertib yang diharapkan dapat diikuti oleh teman-teman semua. Yang pertama, tidak menyebarkan link tips ini kepada pihak manapun untuk menjaga keamanan acara. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, mohon untuk menyampaikannya terlebih dahulu melalui kolom Q&A. Dan pada akhir acara, semua teman-teman di sini dihimbau untuk mengisi form feedback. Link form feedback akan diberikan pada saat acara telah selesai. Jadi pastiin teman-teman mengikuti acara training hari ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi form feedback karena sertifikat hanya akan diberikan untuk teman-teman yang mengisi form feedback ini. Nah, langsung saja nih, tanpa menunggu lebih lama, untuk Pak Aditya Setianugroho atau Pak Adit yang sudah bekerja dengan yang sudah berpengalaman bekerja dengan memanfaatkan platform Microsoft dan saat ini bekerja sebagai Azure Ranger at Microsoft Indonesia, akan memaparkan materi untuk training kita pada hari ini. Untuk Pak Adit, the floor is yours. Halo. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya pada malam ini. Thank you sudah di-invite, dan mungkin kita bisa langsung ya masuk ke materi atau bagaimana? Saya share screen di sini ya. Ya, bisa langsung saja Pak dimulai. Oke, saya share screen ya. Ya. Oke, teman-teman sudah bisa dilihat ya share screen-nya di sini. Sudah masuk Pak. Oke, thank you. Oke, sekali lagi terima kasih dari teman-teman IEEE, dari teman-teman universitas di Indonesia dan juga dari peserta-peserta Malzero Project ini. Thank you telah meluangkan waktunya juga di weekend ini untuk kita belajar bersama bagaimana kita bisa mendapatkan benefit dan juga kita bisa mengutilize dari teknologi cloud yang ada di Microsoft, yaitu adalah Azure. Jadi mungkin saya akan perkenalkan diri dulu saya. Oke, nama saya Aditya Setianugroho. Saat ini saya bekerja di Microsoft Indonesia sebagai Azure Ranger. Nah, saat ini saya mostly mengerjakan dalam teknologi seperti cloud, artificial intelligence, dan juga mixed reality. Saya juga salah satu dari founder dan juga member dari Mixed Reality Community Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang nantinya ingin tanya lebih lanjut atau ingin nanya secara offline selanjutnya, kalian bisa reach out saya di Twitter saya maupun di LinkedIn. Saya aktif di dua platform itu. Oke, langsung kita masuk saja ke topik kita hari ini, yaitu Azure for All, dan juga nanti saya akan menerangkan sedikit mengenai Azure AI. Di sini di mana Microsoft itu mempunyai sebuah platform cloud yang bernama Microsoft Azure. Jadi kita punya statement di sini adalah invent with purpose. Jadi kita bersama-sama dengan many partners yang kita punya, dengan customers yang kita punya, kita dari Microsoft, kita selalu invent, kita selalu mendeliver berbagai macam produk, berbagai macam service yang kita ingin pastikan kita deliver itu, kita enable
dan juga kita empower semua organisasi dan semua person yang ada di dunia ini. Jadi sebelum kita masuk ke detailnya lebih ke arah insight dari Microsoft Azure itu sendiri, saya ingin membagi sedikit penjelasan mengenai apa sih itu cloud computing. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum tahu apa itu cloud computing, jadi cloud computing itu adalah sebuah service atau sebuah platform yang ada di internet di mana kita bisa membantu dalam mengenablekan, dalam membantu kalian dalam mempercepat membuat inovasi kalian, dalam kalian juga bisa mempunyai resource yang fleksibel, dan juga kalian bisa men-scale service-service kalian, produk-produk kalian, dan juga bagaimana sistem-sistem kalian yang kalian buat itu secara dari kecil hingga besar. Jadi cloud computing itu adalah sebuah platform, sebuah service di mana kumpulan-kumpulan seperti mungkin kalau kalian kenal dengan namanya virtual machine atau mesin-mesin yang ada di lokal, atau seperti compute power sendiri yang kalian ada di laptop, di komputer, atau di mobile phone, atau di berbagai macam device. Itu bagaimana cloud itu adalah membawa service-service tersebut, teknologi-teknologi tersebut yang ditaruh di atas di internet, di mana kita bisa akses itu dengan scalable yang dari kecil hingga dari besar, dan juga bagaimana kita bisa konsum itu mulai dari yang raw, dari yang mulai kita bisa konsum sendiri dari sisi infrastruktur, atau nanti kita bisa mengkonsum dari sisi service-service yang ada. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana cloud itu punya berbagai macam lini, punya berbagai macam services yang kalian bisa ambil benefitnya dari situ. Cloud itu mempunyai banyak benefits. Ketika kalian menggunakan cloud, kalian sudah banyak banget akan mendapatkan positive value, banyak banget benefit yang kalian bisa dapatkan. Pertama, high availability, di mana cloud itu tidak lagi kita memikirkan berbagai macam server atau berbagai macam computing power yang ada di lokal yang harus kita scale sendiri, di mana kita harus mengatur sendiri up and down dari local resources kita, tapi bagaimana kita bisa menggunakan cloud, utilize cloud itu, bagaimana kita bisa mendapat benefit dari high availability tersebut, scalability, di mana kita bisa scale anytime dan anywhere, di mana kita membutuhkan service itu di mana saja. Lalu kita juga cloud itu yang pasti adalah global reach around the world. Jadi kita bisa menaruh services kita atau bisa mengkonsumsi services kita dari mana saja. Dan juga bagaimana ada fault tolerance, elasticity, di mana kita bisa customer latency capability, di mana kita mempunyai endpoint banyak around the world. Cloud itu mempunyai banyak data center around the world yang kita bisa akses dari berbagai macam network di berbagai tempat. Nah, Azure sendiri itu merupakan salah satu cloud services yang ada dari Microsoft, yang bagaimana membantu para developer, membantu para bisnis, company, dan industri, bagaimana mereka bisa men-scale dan juga bagaimana bisa membantu perkembangan growth dari bisnis mereka yang ada saat ini. Nah, Azure itu merupakan cloud global around the world, jadi di mana Azure itu ada di berbagai macam region around the world. More than 60 Azure region, lebih dari 60 region Azure itu telah berada. Di mana kita juga salah satu cloud yang most secure, di mana Microsoft ini kita menginvest banyak sekali hal dalam kita bisa mensecurekan cloud kita dan juga customer kita. Bagaimana kita invest lebih dari $1 billion untuk cyber security investment. Dan bagaimana kita mempunyai full-time security profesional yang udah di tim kita di Microsoft Cyber Defense Operation Center ini membantu setiap customer, membantu services kita on Azure dalam mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan mengenai security concern. Dan bagaimana kita juga Azure itu mempunyai lebih dari 90 compliance certification, di mana kita bersertifikat dari sisi security, dari sisi industrial maupun dari sisi certification lainnya, di mana Azure itu the most trusted cloud, ya, yang saat ini mempunyai paling banyak certification, di mana dari sisi global ISO, dari mungkin regional, EU, Asian, atau berbagai macam region mempunyai berbagai macam compliance juga, di mana kita harus fulfill, di mana Microsoft itu sudah memfulfill banyak sekali compliance needs yang dibutuhkan dari setiap industri yang ada di setiap berbeda region. Nah, bagaimana kita juga
Azure itu kita mempunyai physical data center yang diprotek oleh world class data center level, di mana multi-layer protection. Jadi bagi teman-teman nanti yang akan mendevelop sebuah sistem, sebuah aplikasi, sebuah platform yang ingin dideploy around the world, yang nggak cuma hanya mungkin dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri, mungkin aplikasi kalian yang nanti akan kalian kembangkan itu goes around the world, goes around the globe. Nah, kalian bisa mengandalkan cloud services yang ada di Azure ini, bagaimana every person, every customer kalian nanti yang memakai produk kalian itu bisa diakses dari manapun, dan juga dengan secure dan juga scalable. Nah, selanjutnya Azure itu mempunyai banyak banget services yang konsisten, yang sangat komprehensif, di mana kita punya dari cloud maupun ke on-premise, maupun kita dari sisi data platform atau application platform, dari sisi networking ataupun traditional infrastructure seperti itu, dan security, segala macam security dan manajemen yang kalian bisa lakukan on top of Azure, sangat advanced workload dari basic hingga advanced workload. Nah, bagaimana kita juga tadi saya sempat menyebutkan bahwa Azure itu tidak hanya bagaimana kita bisa mensupport customer yang ada membutuhkan cloud computing power, tapi bagaimana Azure itu kita mengempower juga data center dan juga edge devices atau on-premise computing. Nah, bagaimana kita mempunyai platform hybrid on top of Azure, di mana kita membantu developers, membantu operation, membantu businesses, membantu data scientist, dan membantu banyak lini kerjaan dalam sebuah industri itu di atas cloud maupun on-premise. Jadi kita banyak banget services yang mungkin nanti teman-teman bisa explore nanti di Azure, kalian bisa testing nanti, di mana kalian akan lihat banyak banget services mungkin dari yang kalian bisa build on top of cloud. Nanti di situ mungkin ada penjelasan, mau nggak di deploy di edge devices seperti IoT, di mana IoT kita bisa punya berbagai macam services Azure IoT yang kalian bisa implement di edge devices juga. Nah, Azure itu seperti yang tadi slide sebelumnya, berbagai macam lini dari infrastructure, nanti juga ada advanced workload yang mungkin kalian nanti bisa gunakan dari sisi AI, analitik, media, atau kalian bermain di new reality seperti AR, VR, ataupun mixed reality, ataupun kalian dari traditional web application, ataupun nanti kalian sudah mature dalam bentuk container ataupun microservices. Nah, mungkin kalian yang baru jump in ke bidang development, atau kalian baru yang jump in dalam cloud, ataupun dari sisi infrastructure atau platform itu, mungkin kalian akan sedikit bingung mendengar beberapa istilah yang barusan saya sebutkan, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan hal itu di slide-slide selanjutnya. Jadi ini apa yang kita ada di Azure, menjelaskan bagaimana kita mensupport dari edge devices. Edge devices itu seperti device-device yang ada di on-premise atau device-device yang berada di sekitaran kita, yang tidak ada di cloud, di mana kita bisa membantu device kita lebih intelligent dan lebih powerful dengan connect dengan compute power yang ada di cloud. Bagaimana kita juga bisa support berbagai macam tools yang developer needs, gitu, yang developer butuhkan. Selanjutnya, bagaimana Azure itu, there's an idea that kita, Microsoft, kita mengembangkan sebuah platform di mana kita ingin mensupport, kita bisa mendeploy, kita bisa mendeliver sebuah workload ya, yang ada di cloud maupun yang ada di edge devices. Kita bisa mendeliver workload intelligent workload, advanced workload to any devices, to any platform yang ada, dan juga beberapa ke semua aplikasi yang ada di any industry. Jadi sebelumnya saya sempat berbicara sedikit mengenai tadi platform as service, infrastructure, nanti software, apa sih yang bisa langsung dikonsumsi itu? Apa sih yang cloud itu sebenarnya? Jadi sebenarnya on top of cloud itu dibanding tradisional yang ada sekarang di data center di on-premise, atau kita biasanya install VM sendiri, ataupun misalnya kita install server sendiri on-premise, apa sih perbedaannya bagaimana setelah kita consume cloud? Jadi on Azure and on cloud, itu kita tahu yang namanya nanti ada infrastructure. IaaS, infrastructure as a service, adanya PaaS, itu adalah platform as a service, dan juga SaaS, yaitu software as service. Mungkin yang dari sisi sebelah kiri kita bisa lihat on-premise.
On-premise itu seperti mungkin traditional computing yang kita bangun sendiri, yang kita data center kita bikin sendiri, mungkin server yang kita bikin sendiri, di mana kita kontrol dan kita responsibel atas pembuatan dan juga maintenance dan juga dalam pengembangan dari sisi networking, storage, server, virtualisasinya, operating systemnya, middleware, runtime, data, dan application. Semua hal itu kita harus responsibility-nya itu dari kita sendiri, dari tim kita sendiri. Bagaimana setelah kita move out to cloud, kita move out to Azure, bagaimana kita bisa mengambil advantages dari ketiga macam services yang ada, seperti infrastructure as a service, mungkin yang familiar dengan building a VM, virtual machine, di mana kita bisa membuat sebuah virtual machine on top of Azure, yaitu sebagai infrastructure as a service, di mana kita tidak lagi memikirkan bagaimana virtualisasi itu terbuat, bagaimana server itu di belakang bekerja, bagaimana storage dari networking tersebut, tetapi kita nanti memanage hanya operating system yang akan kita install di atas VM tersebut, middleware seperti apa, mungkin data dan application yang akan kita install di atas VM yang kita buat atau infrastructure services lainnya. Nah, selanjutnya ada platform as a service. Nah, platform as a service ini adalah sebuah services yang di cloud yang kalian sebagai mungkin kalau dari sisi developer ini akan sangat terbantu sekali dalam memanage aplikasi Anda itu lebih cepat running, lebih cepat scaling, dan lebih cepat bagaimana kalian bisa dari development goes to market. Di mana platform as a service ini membantu kita hanya fokus dalam pekerjaan dari sisi aplikasi dan datanya. Bagaimana dengan runtime, middleware, operating system, virtualization, service, storage, networking, semua telah terhandle oleh Azure, semua terkontrol dan responsibility dari Microsoft sendiri. Jadi kalian sebagai developer, mungkin nanti saya akan memberi contoh, salah satu platform service itu adalah App Services, di mana kita tinggal menaruh code kita di dalam services tersebut, nanti services tersebut akan merun code kita, akan menjalankan services kita, yang akan kita bisa consume nanti dengan berbagai macam URL atau endpoint yang nanti kalian buat on top of aplikasi kalian sendiri. Nah, yang ketiga adalah software as service, di mana kalian ini setelah tinggal menggunakan software atau service yang ada saat ini untuk bisa mendeliver business value atau business service kalian yang punya. Jadi software as service ini adalah sebuah service yang udah jadi. Nanti kalian tinggal konstruksi aja, kalian tidak perlu lagi memikirkan banyak development, kalian tidak perlu lagi memikirkan banyak deployment, dan yang lain, dimana dari networking hingga sampai untuk application, semua termaintain, semua terdevelop, dan semua terdeliver, dan responsibility-nya adalah on top of Azure dan Microsoft. Nah, jadi IaaS, PaaS, dan SaaS ini adalah tiga services yang on top of cloud tersebut yang kalian akan sering dengar dan akan kalian harus nanti bisa milah-milih bagaimana nanti kita kapan menggunakan infrastructure, platform service, software service. Nah, nanti itu akan lebih banyak macam advance diskusi lebih lanjutnya. Mungkin kalian bisa learning, nanti saya akan share learning platform kita juga yang akan sangat advance yang kalian bisa gunakan itu untuk learning banyak. Nah, Microsoft Azure, ini saya akan memberikan sedikit tour service-service yang ada on top of Azure. Tadi seperti yang saya bilang, ada infrastructure as service, ada platform as service. Nah, di mana di sini kalian tidak usah lagi memikirkan bagaimana kalian beli servernya lagi, menyewa servernya lagi, instalasi server tersebut. Bagaimana kalau kita membicarakan infrastructure as service, kalian bisa menggunakan virtual machine yang sudah ada. Di situ kita punya virtual machine scale set, di mana kalian ingin bagaimana nanti mau auto scale dari services yang kalian bikin sendiri di atas virtual machine. Kita juga mempunyai Linux virtual machine, di mana kita juga supported bagaimana open source itu kita gandeng juga, bagaimana kita bisa empower dari sisi corporate maupun open source resources. Bagaimana dari sisi platform service seperti yang tadi bilang, yang tadi saya sempat mention, ada app services. Di sini ada web apps, ada logic apps, apa sih nanti masing-masing dari advantages dari setiap platform service. Mungkin kalian nanti kalian yang baru explore cloud itu mungkin kalian akan bingung, wah ada function nih, ini apa sih, ada Kubernetes, container, ada web app, dan lain-lain. Nah, ini berbagai macam banyak framework, berbagai macam banyak platform yang kalian bisa utilize dalam nanti kalian mendevelop sebuah aplikasi, sebuah platform sendiri yang dimana kalian tinggal host
itu di on top of Azure Services yang udah ada. Bagaimana kita juga ada DevOps untuk developer, kita support developer untuk SDK, untuk bagaimana kalian nanti development flow menggunakan DevOps dan lain-lain. Karena nanti saya akan menerangkan dikit juga bagaimana kita ada AI yang kalian tinggal gunakan, bagaimana no code machine learning kalian tinggal drag and drop seperti itu. Di mana ada nanti kita punya analytic platform juga, di mana data itu akan sangat penting bagi kalian nanti ke depannya. Selanjutnya ini salah satu contoh bagaimana end-to-end yang kalian nanti bisa buat on top of Azure. Itu bagaimana kalian nanti misalnya kalian lebih familiar dari sisi aplikasi, kalian akan menggunakan berbagai macam banyak services, mungkin VM, mungkin API, aplikasi sendiri atau frontend sendiri atau menggunakan kontainer dan lain-lain. Nah, ini salah satu bentuk contoh bagaimana end-to-end dari sisi klien mengakses aplikasi, kita melakukan routing dan juga melakukan screening security menggunakan firewall, dan kita manage endpoint kita yang ada menggunakan endpoint management dan lain-lain. Jadi ini ada sedikit detail untuk bagaimana overview hari ini akan saya deliver, tapi ini salah satu bentuk bagaimana kalian bisa membuat end-to-end solution on top of Azure. Nah, seperti yang tadi saya mention, Azure itu kita support untuk open source workload, open source library, open source system and platform. Itu kita kerjasama dengan mereka, kita partnership dengan mereka, bagaimana kita bisa deliver high performance scalable platform open source on top of Azure Cloud. Jadi kita bisa lihat dari sisi manajemen, kita bekerjasama dengan Puppet Lab, Chef, Ansible, dari sisi aplikasi juga kita bekerjasama dengan berbagai macam banyak cloud framework, bagaimana database juga kita punya open source database, MySQL, DB, dan lain-lain. Infrastruktur pun kita bekerjasama dengan Ubuntu, kita Red Hat, kita bekerjasama dengan Canonical, dan lain-lain. Bagaimana application framework juga, kalian bisa develop, misalnya aplikasi kalian menggunakan Node.js, Python, Java, PHP, ataupun Ruby, kalian bisa deploy on top of Azure. Jadi Azure itu emang kita kita purpose, kita invent, maksudnya kita invent with purpose itu untuk mendeliver segala macam workload dari enterprise, open source, dari berbagai macam aplikasi, database, ataupun infrastruktur, ataupun networking, itu kita lengkap bagaimana kita bisa meng-empower untuk setiap macam bisnis di setiap industri yang dibutuhkan. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih detail ke cloud, apa sih sebenarnya yang men-trigger sekarang industri kita around the world itu mulai migrasi atau mulai consuming cloud computing, dimana mungkin kalau teman-teman nanti join sebuah company, join sebuah organisasi, bagaimana nanti kalian ingin mempunyai banyak macam scalable system, mungkin kalian akan terlihat mungkin bagi company-company yang masih menggunakan on-premise, menggunakan data center sendiri, bikin cloud server sendiri di private network seperti itu, bagaimana nanti kalian akan menemui berbagai macam banyak isu, berbagai macam banyak blocker yang mungkin ini berbagai macam banyak hal yang mostly yang trigger orang-orang mulai konsum cloud services. Bagaimana mungkin dari data center lokal yang kita sudah kontraknya expiring, bagaimana kita bisa renew menggunakan cloud, di mana lebih scalable dan lebih gampang, di mana cloud itu salah satu yang harus saya mention di sini, cloud itu mempunyai sebuah advantages, di mana kalian bisa pay as you go, di mana kalian bisa usage itu not contract, kita nggak perlu lagi mikirkan kontrak dari expiring aplikasi yang kita punya, kita menggunakan service-service itu sesuai kebutuhan kita dan kita pay sesuai apa yang kita gunakan. Bagaimana kita juga mungkin di-trigger pada saat kita move to cloud, move to Azure, bagaimana kita bisa deliver aplikasi itu lebih cepat, mungkin ada masalah security atau compliance yang di on-premise atau data atau server kita sendiri yang tidak bisa terpenuhi, bagaimana on Azure kita bisa lihat sebelumnya berbagai macam banyak compliance yang sudah kita dapatkan, kalian tidak usah pusing lagi bagaimana memikirkan security, compliance yang ada, dan berbagai macam banyak reason lainnya yang kalian bisa
dapatkan nantinya dan kalian bisa temukan solusinya itu di cloud services, terutama di Azure. Nah, untuk journey to the cloud sendiri, mungkin banyak teman-teman sendiri mungkin sebelumnya dari mahasiswa sendiri mungkin banyak yang sudah juga sebelumnya pernah magang-magang di company-company tertentu, mungkin kalian mempunyai banyak pernah dengar yang dengan data center mereka sendiri atau server mereka sendiri on-premise, mungkin bagaimana mungkin kalian pernah join sebuah project di company di tempat kalian magang atau kalian pernah explore sendiri bagaimana memigrasikan aplikasi yang ada di lokal sendiri, yang ada di lokal kita, itu bagaimana kita bisa move to the cloud. Jadi berbagai macam banyak journey yang kita bisa lakukan, mulai dari kita migrasi, lift and shift itu kita membawa code apa yang ada di lokal atau membawa services atau produk kita yang ada di lokal, kita pindahkan ke Azure itu atau kita pindahkan ke cloud itu as it is. Jadi tidak banyak-banyak perubahan, hanya perubahan di sisi environment. Dan bagaimana nanti ke depannya journey-nya kalian bisa lebih inovatif lagi, mengubah platform Anda atau platform kalian, produk yang kalian bikin, software yang kalian bikin itu lebih advance lagi, menggunakan solusi-solusi lebih advance yang nanti kalian mungkin lebih dengar dengan serverless atau low code, no code application seperti itu. Nah, saya akan sedikit perkenalan bagaimana Azure itu mensupport aplikasi atau produk-produk atau platform yang mungkin kalian punya saat ini. Jadi Azure itu kita mempunyai compute power itu berupa virtual machine atau kalau kalian pernah dengar namanya container, Docker dan lain-lain itu kita juga bisa deploy on top of Azure. Kita punya container services, kita punya Kubernetes services. Nah, di mana kalian juga bisa mengeksplor berbagai macam banyak serverless framework. Jadi mungkin kalian bagi teman-teman yang developer, mungkin kalian yang belum pernah dengar serverless, mungkin kalian bisa explore lebih lanjut bagaimana framework serverless itu sekarang sedang sangat dibutuhkan, yang sangat baru, yang kalian mungkin bisa menggunakan advantages berbagai macam banyak serverless positive value yang mereka punya. Mungkin nggak semua aplikasi kita bisa serverless kan, tapi bagaimana kita bisa melihat dari berbagai macam compute power di sini, oh ternyata selama ini kalau kita deploy aplikasi itu nggak cuma VM kita instalin misalnya XMPP atau kita instalin web server sendiri atau cukup seperti itu, tapi bagaimana kita bisa melihat oh jadi aplikasi itu bagaimana kita bisa pecah lebih efisien di setiap services yang mungkin ada. Nah, bagaimana mungkin aplikasi itu, service ini, service A lebih banyak sering dikonsum, oh kita lebih baik menggunakan service ini, bagaimana kita transform framework-nya seperti ini. Nah itu nanti akan lebih deep lagi, kalian bisa learning lebih lanjut lagi di mana application development path-nya, nanti saya akan share berbagai macam path yang kalian bisa pelajari, berbagai macam role yang kalian bisa pelajari, mau kalian developer, mau kalian data scientist, mau kalian data engineer dan lain-lain. Nanti saya akan share itu di akhir dari presentasi tersebut. Karena kalau kita move out to cloud, tadi yang namanya tadi ada IaaS, ada container tadi saya sebut. Jadi kalau dalam sisi aplikasi on cloud itu, kalian nanti bisa learning, bisa explore lagi yang namanya nanti ada infrastructure berbentuk virtual machine atau container platform. Mungkin kalian familiar, kalau kalian udah familiar dengan Docker atau container service lainnya. Dan juga platform as a service itu sebuah app service di mana kalian tinggal menaruh code kalian di service mereka. Yang lalu ada serverless. Nah, serverless ini sebuah metode baru di mana mungkin saya akan kasih sneak peek sedikit bagaimana serverless ini FaaS itu sebuah function as a service. Nah, bayangin function yang kalian bikin di code itu bisa independen terdeploy sendiri on top of cloud. Nah, itu sangat menarik, nanti ke depannya kalian bisa ekspor platform atau framework dari serverless tersebut, bagaimana kalian bisa lebih mengadvance-kan teknologi-teknologi yang ada di aplikasi kalian. Kita move out to data platform. Sebelum nanti kita masuk more detail, lebih ke arah AI dan machine learning overview, tapi bagaimana kita juga harus mengerti semua itu berbasis dari data yang kita ada. Jadi
bagaimana cara kita melihat data, bagaimana cara kita melihat data. Jadi data itu sebenarnya sebuah hal atau apa ya, sebuah entity yang sangat mempunyai advantages yang kita bisa dapat banyak insight, yang kita bisa banyak learning bagaimana dalam membantu kita mengembangkan aplikasi kita, mengembangkan bisnis kita. Bagaimana data itu adalah sebuah hasil dari berbagai macam banyak proses, berbagai macam banyak services atau aksi-aksi atau dari berbagai macam banyak services yang kalian buat itu akan menghasilkan data. Nah, data itu bisa dibuat apa sih? Data itu banyak banget insight-nya yang mungkin kalian belum bisa melihat satu persatu, tapi kalian harus mengerti data itu sangat penting di dunia digital saat ini. Karena kita punya poin-poin di mana kita harus mengerti data itu kita harus store dengan baik. Dan kita juga harus bisa mencari cara bagaimana mengerti bagaimana struktur data itu, bagaimana purpose dari data yang kita dapat, terus bagaimana cara kita bisa menganalisis, kita membuat workflow baru dari data-data yang kita punya dengan mengembangkan lebih lanjut proses dari kita mengkonsum data hingga kita memproses data hingga bagaimana kita memvisualisasikan data tersebut, bagaimana kita bisa deliver data tersebut menggunakan intelligence system yang ada saat ini. Nah, kita berbicara tentang data, pasti kita nanti ke depannya akan menggunakan data itu untuk analitik dan juga untuk membantu AI, artificial intelligence itu yang saat ini business leader around the world itu semua company dan semua industri itu menginvestment lebih banyak investment plan mereka itu dalam bidang analitik dan AI. Tapi masih banyak dari kita semua, masih banyak dari company around the world itu masih struggling dengan data maturity yang mereka punya, dengan data-data problem yang ada di aplikasi yang mereka generate atau yang mereka punya sendiri di data source mereka yang mereka punya. Jadi apa sih kendala-kendala yang biasanya kita temui kalau kita masih menggunakan on-premise atau menggunakan local server dari data platform tersebut. Jadi challenge-nya di sini di mana kita menemukan data silo. Apa sih data silo? Data silo itu di mana kita menemukan berbagai macam banyak important data, berbagai macam banyak data source yang mungkin kalian menggunakan berbagai macam banyak services, kalian menggunakan berbagai macam banyak media atau data source lainnya, di mana kalian nanti kedepannya akan lebih susah dalam mengkonekkan data-data tersebut yang ada, di mana nanti salah satu solution, salah satu strateginya dalam bagaimana kita bisa membangun data yang baik, bagaimana kita bisa nanti membangunnya namanya data warehouse, di mana dari data warehouse itu data-data yang bisa kita lakukan analytics dan advanced workload intelligent output selanjutnya, di mana kita juga bisa melihat performance constraint, bagaimana complexity dari data yang kita punya saat ini, dan bagaimana cost, bagaimana kalau kita manage sendiri apa yang ada di lokal kita, yang ada di on-premise kita, itu akan sangat susah. Bagaimana kita bisa scaling dan juga memaintain performance yang ada, dan juga memanage cost bagaimana yang ada di on-premise kita. Nah, selanjutnya bagaimana cloud itu bisa membantu kita dalam menunify dan men-solve isu-isu yang ada sebelumnya. Bagaimana cloud itu kita bisa menggabungkan, mengkoneksikan segala data. Kita bisa nanti bikin data warehouse atau Azure, atau kita bisa menggunakan berbagai macam data services on Azure, di mana kita ada di sebuah workspace, ada di sebuah service atau sebuah platform, di mana kalian tidak lagi pusing membuka banyak banget data source yang ada di berbagai macam platform berbeda, di mana kita juga bisa menggunakan data services yang ada di Azure ini untuk scale dari kecil hingga besar, tergantung usage dari bisnis yang kalian punya atau dari aplikasi yang kalian punya. Nah,
bagaimana kita juga bisa menggunakan cloud itu, di mana cloud itu pasti sudah mempunyai berbagai macam banyak common data format, data detail, ataupun berbagai macam banyak structure, itu yang kalian bisa gunakan untuk Azure. Berbagai macam banyak ya customer dari Microsoft sendiri, yang mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa kalian bisa learning lebih lanjut lagi, dan mungkin kalian bisa nanti ketika jump into di dunia kerja kalian nanti selanjutnya, bagaimana kalian bisa mulai belajar dari sekarang, bagaimana kalian mulai bisa membuat sebuah mapping, sebuah roadmap atau sebuah idea membantu dalam company kalian, atau mungkin kalian nanti bikin startup atau kalian bikin sebuah produk atau solusi sendiri. Bagaimana ke depannya nanti kalian bisa menggunakan data platform yang ada di cloud itu dengan menggunakan advanced workload seperti modern data warehouse, atau nanti selanjutnya advanced analytic, prediction, dan yang lain. Nah, bagaimana nanti real time analytics, nanti kalian bermain dengan machine learning, AI, dan lain-lainnya itu dengan kalian membangun data platform yang sangat baik, dengan struktur yang sangat baik. Nah, kalian bisa mengembangkan workflow, advanced workflow tersebut dengan sangat mudah nanti ke depannya. Nah, inilah berbagai macam banyak data keuntungan yang kalian bisa dapatkan ketika kalian move out to Azure. Jadi dari data produk yang kita punya untuk Azure, kita mempunyai beberapa pilar. Yang pasti kita mensupport hybrid dan multi-cloud data strategi, di mana kalian mempunyai mungkin berbagai macam banyak edge devices, atau nanti kalian mempunyai solusi-solusi yang kalian buat, project-project yang kalian buat tersebut mempunyai banyak banget workload yang harus diselesaikan di lokal, yang nanti baru dikirim ke cloud untuk lebih advance analytic atau lebih buat delivery ke global market seperti lain, untuk performance and scale-nya, dan juga untuk dari sisi security-nya, dan juga nanti dari intelligence system yang kalian bisa bikin on top of cloud, dan juga kalian bisa menggunakan berbagai macam banyak open source aplikasi yang ada on library ataupun platform yang ada di Azure, yang ada di cloud, yang kalian bisa lebih perkembangkan nanti selanjutnya project-project yang kalian buat, solusi yang kalian buat itu lebih lanjut ke depannya. Selanjutnya ini data product services yang tadi ada di depan, tool services kita yang ada di depan, di mana ini kalau kalian masuk ke Azure, kalian login ke Azure portal, nanti kalian ekspor di Azure. Nah, ini service-service yang mensupport data strategi atau data platform yang ada di cloud Azure. Nah, kita punya SQL Server, kita punya database untuk MySQL, Postgre, Maria, dan kita juga punya analytics services. Di situ ada Synapse Analytics, ada Data Factory. Nah, ini berbagai macam services ini mempunyai workload yang berbeda-beda, di mana kalian nanti bisa mengintegrasikan services ini untuk membuat end-to-end solution untuk project atau solusi yang sedang kalian buat. Nah, ini salah satu bentuk contoh modern data warehouse. Nah, ini advanced workload, di mana di sini saya akan menggambarkan saja tujuannya untuk melihat end-to-end, di mana Azure sendiri membantu kalian nanti memanage data kalian dari mulai memanage dari data mentah, dari data yang unstructured data, ataupun data bisnis kalian, data aplikasi kalian. Nanti ke depannya kalian bagaimana bisa menggunakan engagement platform, menggunakan analytic platform, dan juga visualisasi platform yang kita punya di Azure. Kalian bisa membuat end-to-end solution yang lebih advance lagi, yang customer kalian itu konsumnya akan lebih enak dan lebih nyaman lagi. Nah, ini untuk real time analytic, misalnya kalian mau bikin solusi real time, mendapatkan data real time dari berbagai macam sensor atau IoT devices. Nah, kalian bisa menggunakan workload seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam AI yang ada di Azure. Jadi AI itu apa sih AI? AI itu adalah sebuah services, software
di mana dapat melakukan kapabilitas seperti human, seperti manusia, di mana artificial intelligence itu kita bisa membuat desisi dengan based on data-data yang ada, dengan experience yang ada seperti manusia. Kita belajar dari experience, kita belajar dari banyak hal yang terjadi setiap harinya, di mana kita bisa merecognize melalui event secara manusiawi, kita bisa interpret visual input, bagaimana kita bisa juga mempelajari berbagai macam banyak bahasa dari yang tertulis maupun yang terbicara. Bagaimana kita kapabilitas kita sebagai manusia itu kita transform dalam bentuk digital, itu artificial intelligence. Nah, apa sih berbagai macam banyak workload yang AI itu bisa lakukan, dan bagaimana service-services tersebut bisa kita gunakan untuk membangun AI yang lebih advance. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan machine learning? Machine learning itu ada sebuah services di mana akan mempelajari dari data-data atau experience yang sebelumnya terjadi. Kita bisa membuat predictive model berbasis data dan statistik yang ada. Bagaimana ini menjadi salah satu fondasi untuk AI selanjutnya. Kalian bisa mulai dari machine learning. Jadi kalian nanti selanjutnya workflow selanjutnya seperti anomaly detection, atau kalian mau melakukan computer vision, ya, di mana kalian akan membuat mesin yang kalian buat, solusi yang kalian buat, mempelajari berbagai macam banyak image atau videos atau berbagai macam banyak visual content yang kalian bisa kalian bisa learning dan membuat decision atau menjawab dari isu-isu kedepannya di bidang computer vision. Bagaimana juga ada natural language processing, di mana workload contohnya bagaimana kita bisa kalau kalian misalnya menggunakan HP kalian misalnya, kadang kalian ingin translate menggunakan voice atau menggunakan kata-kata yang kalian ketik sendiri. Nah, bagaimana natural language processing ini sebuah services atau sebuah idea dari AI tersebut membantu kalian mengotomatisasikan skill yang manusia punya dari kita menginterpret sebuah bahasa itu dalam bentuk intelligent digital. Nah, selanjutnya AI yang ada di Azure, Microsoft Azure itu kita berbagai macam banyak workload dan berbagai macam banyak service itu yang ada di Azure. Kalian nanti bisa lihat sendiri. Nanti saya akan share sedikit AI di Azure itu apa aja yang kalian bisa buat, yang kalian bisa langsung consume, less code, dan juga drag and drop panel. Kalian nanti bisa buat model, bagaimana kalian bisa menggunakan data-data yang kalian punya. Kalian transform data itu, kalian training data itu, dan kalian publish langsung endpoint tersebut atau machine learning tersebut yang kalian nanti bisa consume di solusi kalian. Di sini ada Azure Machine Learning, ada Component Service, dan ada Post Services. Nah, semua services ini adalah services yang scalable, yang secure, dan juga real untuk kalian gunakan. Nah, challenge kalian dalam membangun sebuah AI system atau aplikasi berbasis AI, produk yang berbasis AI, solusi berbasis AI, itu bagaimana kita nanti mempunyai sebuah challenge atau risk yang kalian mesti mulai pikirkan dari sekarang. Jadi banyak banget risk dari bagaimana populasi AI tersebut, bagaimana AI tersebut nanti bisa saja bias dalam memberi sebuah hasil dari mungkin input yang customer kalian gunakan di aplikasi kalian. Mungkin juga ada error-error yang mungkin akan harmful, berbahaya, dan berbahaya untuk kita sendiri, sebagai user sendiri. Dan juga bagaimana data itu bisa ke-expose ke publik yang seharusnya AI itu tahu bahwa data ini harusnya private, data ini harusnya tidak bisa dikonsumsi oleh public user. Nah, di sini ada berbagai macam risk dan challenge. Di sini ada 6. Bagaimana kita di Microsoft memikirkan, membuat sebuah prinsip, membuat sebuah dasar bagaimana kita mengovercome, bagaimana kita membuat solusi dari challenge dan risk yang ada dalam kita membuat AI. Jadi kita di Microsoft kita mempunyai sebuah prinsip yaitu responsible AI. Gimana
kita mengutamakan fairness, reliability, and safety, privacy, security, inclusiveness, transparency, dan juga accountability. Yang bagaimana nanti kalian bisa lebih lanjut, lebih dalam lagi mempelajari bagaimana kita AI platform yang ada di Azure, yang ada di Microsoft tersebut, bagaimana kita bisa mendeliver dan juga bisa membuat sebuah services itu lebih baik lagi dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi untuk bisa dikonsum oleh customer kita nanti. Ini solusi-solusi yang kalian buat, project-project yang kalian buat nanti, kalian harus aware terhadap action atau terhadap result dari aplikasi yang kalian bikin. Selanjutnya AI platform yang ada di Azure itu, bagaimana kita mempunyai 3 poin di sini, dari machine learning side, dari AI application yang kalian bisa langsung konsum, dan agent-agentnya, dan juga bagaimana kita punya services knowledge mining, di mana kalian nanti bisa learning lagi, memberikan sebuah service seperti search service, di mana kalian bisa mempelajari bentuk data kalian, nanti kalian bisa mengkonsum data kalian itu lebih baik lagi ke depan. Machine learning on Azure. Jadi machine learning on Azure itu kita bisa berbagai macam workflow, berbagai macam banyak development idea. Kalian bisa develop machine learning untuk vision, untuk speech, language, atau untuk decision making. Kalian bisa menggunakan tools yang ada, di mana kita mempunyai banyak banget tools yang kalian bisa gunakan, seperti Visual Studio, di mana kita juga punya Azure Notebook, yang nanti mungkin kalian yang di bidang data atau di bidang data engineering dan di bidang AI itu, nanti kalian bisa menggunakan berbagai macam banyak framework dan tools tersebut membantu kalian lebih cepat dalam membuat sebuah sistem yang ada. Nah, di sini ini salah satu gambaran besar dari machine learning yang ada on Azure. Selanjutnya kita masuk ke salah satunya, itu machine learning, di mana kita punya sebuah machine learning platform, sebuah machine learning service yang ada di Azure. Itu kita punya automatic machine learning UI, kita punya UI yang kalian bisa langsung gunakan di situ. Kita punya visual interface, di mana kalian yang nanti mungkin membuat sebuah machine learning workflow, di mana kalian drag and drop menggunakan mungkin kalkulasi atau model-model yang sudah ada yang di-provide oleh Azure. Kalian bisa lebih bikin rapid AI product yang kalian ingin buat saat ini. Nah, yang selanjutnya AI dan apps saja. Kita mempunyai cognitive service dan apps untuk bots. Nah, di mana cognitive service ini kita bisa menggunakannya untuk vision, tadi language, speech, decision, juga web search. Jadi pekerjaan apa saja sih yang kalian bisa lakukan di setiap masing-masing cognitive services tersebut. Jadi untuk decision, kalian bisa bikin personalized content, kalian bisa bikin personalized platform. Mungkin untuk decision kalian nanti dari data-data yang sudah ada, mungkin kalian bisa bikin content moderation, di mana mungkin kalian bisa tidak ingin mendeliver sebuah konten tertentu, misalnya konten-konten yang harmful atau konten-konten yang buruk untuk dikonsum, kalian bisa memfilter menggunakan content moderation, atau kalian bisa melakukan detektor, anomali detektor terhadap data-data yang kalian punya. Atau kalian juga bisa bikin sebuah solusi menggunakan vision cognitive service, maka kalian ingin bikin image recognition menggunakan computer vision services dari Azure, atau kalian mau bikin form recognition, mana mungkin kalian membuat sebuah solusi, membuat sebuah project di mana user tinggal men-scan dokumen yang mereka punya, nanti AI yang ada tinggal membaca dokumen itu, menstruktur dokumen itu, bagaimana bisa transform dalam bentuk digital data structure. Nah, banyak banget di sini kita punya speech, web search, dan language, masing-masing punya banyak banget workload atau purpose yang kalian bisa lakukan. Nah, selanjutnya dari cognitive service tersebut, kalian bisa deploy services ini
on cloud, nanti mungkin edge devices. Jadi seperti yang tadi saya mention sebelumnya, di mana Azure itu mempunyai banyak banget edge services atau on-premise services, di mana mungkin contohnya kalian mungkin sebuah IoT services, di mana aplikasi IoT itu butuh sebuah compute, sebuah perhitungan AI atau intelligent computing itu yang ada di tempat langsung, satu network atau di on-premise di tempat IoT itu berada. Kalian bisa deploy cognitive service itu, Azure Cognitive Service itu ke device IoT yang kalian punya atau ke compute services yang kalian bikin dengan satu platform dengan IoT yang kalian bikin di on-premise seperti itu. Nah, selanjutnya Azure AI untuk knowledge mining. Ini salah satunya kalian bisa melakukan berbagai macam banyak hal terhadap data yang kalian punya itu karena saat ini berbagai macam banyak data format yang mungkin its application atau its framework yang ada around the world ini menghasilkan. Jadi kalian bagaimana bisa menggunakan Azure Search ini, Azure Mining Knowledge Mining Services ini, kalian bisa mendapatkan insight dari berbagai macam banyak konten atau data yang kalian punya. Di mana kita bisa menghasilkan, kita bisa mengingest data-data yang kalian punya dari form, mungkin data gambar atau data teks atau sebuah HTML page atau sebuah dokumen PDF dan lain-lainnya. Kalian bisa lakukan berbagai macam banyak proses, language detection, text detection, location extraction, atau ada kata-kata tertentu. Key phrase extraction itu adalah kalian mengekstrak kata-kata yang mungkin kalian lebih tertarik untuk dapat di dokumen itu. Kalian dapat dari situ bagaimana nanti knowledge mining ini dapat memapping dokumen kalian itu ke format yang kalian inginkan. Bagaimana kita bisa mendapat banyak insight dari yang unstructured data yang kita punya itu menjadi lebih structured data. Bagaimana user-user dan developer atau data engineer atau mungkin nanti business user kalian itu bisa lebih mengerti dan mendapatkan idea lebih banyak lagi dari data yang mereka punya. Nah, selanjutnya dari data-data yang sudah ada, yang sudah diekstrak tersebut, yang sudah di mapping, bagaimana nanti kita bisa menggunakan search engine yang ada on top of Azure itu, bagaimana nanti misalnya kita mau mencari kandidat yang mempunyai 5 tahun experience berdasarkan data PDF yang dibuat saja. Mungkin kita scan, kita masukkan ke AI itu learning dari data yang punya ada, bagaimana dia simpan di database, bagaimana sepanjang waktu data itu termaintain, bagaimana nanti kita bisa berbagai macam banyak intelligent workload, intelligent services kalian bisa buat tergantung dari purpose, bisnis, project, atau aplikasi yang ingin kalian buat. Selanjutnya untuk Azure AI ini sebagai construction di mana ada AI apps, ada AI apps manager, yang bisa bikin knowledge mining dan juga machine learning. Nah, ini semua adalah berbagai macam banyak services yang saya terangin dari awal. Ini yang saya jelasin tadi beberapa secara detail itu hanya sebagian kecil dari berbagai macam banyak services yang kalian bisa konsum di Azure nanti untuk membantu dalam aplikasi atau solusi atau project yang kalian bikin ini bisa deliver lebih cepat, kalian bisa scale juga aplikasi kalian, project kalian nanti, dan bagaimana kalian bisa menggunakan teknologi cloud ini membantu dalam membuat advance atau intelligent fitur yang kalian bisa tambahkan di aplikasi kalian. Nah, selanjutnya mungkin ini salah satu motion kita juga dari Microsoft Indonesia, di mana nanti sebelum saya masuk ke showing case bagaimana bentuk Azure dan lain-lain, jadi nanti di mana kalian selanjutnya kalian bisa join ini Indonesia belajar MS Cloud, kalian bisa belajar Azure di sini, bagaimana kalian akan belajar lebih dalam lagi, kalian bisa membuat path atau
kalian mau role-role tertentu yang kalian ingin pelajari, nanti kalian bisa register di sini. Dan juga nanti akan diarahkan ke Microsoft Learn. Jadi Microsoft Learn ini adalah salah satu platform kita, platform learning dari Microsoft. Kalian bisa belajar banyak banget mengenai Azure atau maupun Microsoft Service lainnya. Itu kalian bisa masuk ke microsoft.com/learn. Di situ kalian bisa belajar dengan interaktif, ada hands-on lab juga di situ. Nanti kalian bisa ada virtual coding environment di mana kalian tidak repot-repot lagi menggunakan environment mungkin yang ada di lokal. Nanti kalian bisa belajar langsung di platform learning kita yang ada. Ini salah satu contohnya Microsoft Learn kita, berbagai macam banyak solusi, dan juga nanti kita bisa tracking progres kita udah sejauh apa. Nah ini salah satu bentuk hands-on lab-nya. Dan juga ini bagaimana kalian akan dapat achievement, gadgets yang nanti kalian bisa collect. Ini nanti kalian bisa next ya mungkin ambil sertifikasi untuk bagaimana kalian bisa lebih dalam lagi mempelajari Azure tersebut. Nah selanjutnya sebelum kita ke Q&A, mungkin saya ingin sharing sedikit mengenai beberapa services yang tadi saya share. Di sini saya share screen. Oke, saya akan dari sini. Jadi ketika kalian mencari Azure dan kalian masuk ke website Azure, di mana di sini ini halaman utama dari Azure, kalian nanti bisa lebih dalam lagi, lebih explore lebih lanjut bagaimana nanti kita punya documentation di sini. Kalian bisa lihat berbagai macam banyak services atau produk yang ada di Azure. Mungkin kalian ingin ada machine learning workload yang seperti tadi saya sempat mention. Mungkin kalian ingin menggunakan machine learning services, atau kalian ingin menggunakan cognitive services, atau nanti kalian ingin menggunakan bot services yang ada di Azure juga. Nah nanti selebihnya banyak banget di sini yang kalian bisa explore. Di sini ada compute seperti tadi untuk aplikasi-aplikasi kalian yang ingin kalian deploy di Azure, dan juga mungkin dalam bentuk kontainer, dalam bentuk app service seperti tadi, ataupun kalian membuat solusi IoT. Nah kalian bisa menggunakan berbagai macam banyak services IoT yang ada di Azure dalam membantu solusi IoT yang kalian buat. Nah selanjutnya ini dokumentasi page. Di sini lengkap banget. Kalian ingin getting start untuk sebagai Azure developer, kalian di sini ingin mulai dari berbagai macam banyak fitur dan produk yang kalian ingin explore dan ingin kalian gunakan. Bagaimana kalian misalnya bingung nih arsitektur yang ingin kalian buat seperti apa? Dan di sini banyak banget referensi arsitektur dari yang simple sampai yang level advance, di mana kalian bisa lihat di sini. Oh kalau saya mau membangun solusi ini, misalnya saya mau membuat misalnya chatbot nih, commerce chatbot. Nah, apa aja sih services yang ingin saya gunakan, yang rekomendasi apa aja, terus workflow-nya seperti apa. Nah ini kita bisa klik di sini arsitektur, nanti bisa dijelaskan workflow-nya seperti apa. Mungkin kita mau bikin customer feedback, atau kalian solusi di project kalian ingin bikin marketing optimization. Di sini banyak banget solusi-solusi yang mungkin kalian nanti bisa pelajari lebih dalam lagi dalam project-project yang kalian ingin buat. Nah selanjutnya di sini ada website juga Azure Chart. Di sini kalian bisa juga lebih interaktif lagi. Kalian bisa cari-cari lagi untuk detail servicesnya, untuk informasi services ya, misalnya tadi cognitive service, kalian nanti akan diarahkan ke berbagai macam banyak update dari services tersebut. Nanti overview-nya seperti apa, kalian ingin mencari stories-nya dari mungkin, kita pengen tahu nih kalau developer lain atau company di luar sana menggunakan cognitive service itu seperti apa ya. Nah nanti kalian bisa cari customer story, misalnya ingin lihat, saya ingin membangun AI solution nih pakai Azure. Nah biasanya cognitive service itu biasanya digunakan buat apa aja sih. Nah ini ada banyak banget
story-story dari customer dan partner-partner kita yang mungkin bisa nanti jadi idea buat kalian mulai dari sekarang. Itu nanti kalian bisa pelajari dan kembangkan, oh dari use case ini kita bisa melakukan ini. Nah, itu banyak banget yang kalian bisa search di sini. Ini salah satu contohnya, storiesnya, misalnya GE, dia menggunakan services apa aja, bagaimana mereka bisa mengutilize services itu untuk apa aja, misalnya untuk OCR, atau AI buat mengconvert dari customer paper base itu menjadi digital format, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya ada Electrobit, ataupun financial, dari sisi financial ada financial fabric. Nah, kita lanjut langsung masuk ke contoh dari view ketika nanti kalian masuk ke Azure portal, ketika kalian nanti eksporin Azure. Nah, jadi ini adalah halaman utama Azure. Ya, saya pakai yang ini. Oke. Oke. Nah, di sini saya menggunakan email personal. Kalian bisa membuat Azure account di sini. Dimana ini halaman utama, dashboard utama. Bisa nanti kalian bikin dashboard sini, private, atau kalian bisa homepage-nya nanti kalian di awal akan disuguhkan dengan view seperti ini. Nanti kalian tinggal buat berbagai macam banyak service. Nanti kalian bisa learn lebih lanjut lagi mengenai Azure struktur. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk ke Azure, nanti kalian harus lebih mengerti lagi bagaimana membedakan purpose dari service yang kalian bikin, atau service yang kalian kasih nanti dalam bentuk resource group, atau nanti dalam level starvation, dan ini nanti akan lebih dalam lagi. Nanti kalian bisa learning di Microsoft Learn itu tadi, nanti kalian masuk ke Azure. Nah, bagaimana ini salah satu contohnya nih. Saya akan kasih unjuk di mana saya menggunakan solusi dari Cognitive Service Custom Vision. Saya akan kasih unjuk di mana saya sudah deploy sebelumnya. Jadi ada service di Azure, saya gunakan buat hackathon tahun lalu, service ini, di mana saya nanti kalian akan masuk ke dashboard custom vision tersebut. Ini custom vision dashboard, di mana kalian bisa masukkan nih gambar-gambar nih, saya masukkan sendiri nih. Gambar-gambar saya masukkan sendiri, saya bikin model sendiri, di mana nanti kita bisa menggunakan model yang udah ada. Jadi nanti kalau custom vision ini service di mana kita ingin bikin custom project, custom image recognition berbasis data-data dari kita, instead of data-data yang udah ada di internet, data-data yang udah ada di Azure. Nah, itu nanti kalian bisa menggunakan image recognition nanti di Azure Cognitive Service. Nah, ini ada salah satu service yang namanya Custom Vision, di mana kalian bisa meng-custom image recognition services yang ingin kalian bikin. Karena di sini saya ingin merecognize sebuah mouse dan merecognize sebuah Xbox controller, sebuah controller di sini, di mana saya learning ini, saya train data-data saya train di sini, atau nanti kalian bisa bikin advanced training. Nanti di sini kalian bisa bikin workspace. Di sini saya sempat buat beberapa sebelumnya, ada berbagai macam iteration. Nanti kalian bisa lihat dari hasil berbagai macam model yang kalian bikin, berbagai macam banyak iteration training yang nanti menghasilkan model. Nanti kalian bisa lihat level precision-nya berapa. Di sini mungkin bentuk mouse-nya, Xbox controller-nya seperti apa, bagaimana nanti kalian bisa mempredik model yang kalian buat menggunakan image baru. Mungkin kalian masukkan image mouse nih, tadi saya masukkan image mouse sebelumnya, di mana saya mau predik, oh ini mouse, jadi model kita, AI kita, dari custom vision kita bikin ini, dia bisa mendetek, oh ini mouse loh. Padahal mouse yang saya masukkan ini gambarnya beda. Ini dia bisa merecognize ini mouse. Karena apa? Karena di sini nanti dia learning berbagai macam banyak sisi, berbagai macam banyak gambar mouse, dan juga dari berbagai macam banyak fitur-fitur yang ada di mouse. Oh, mouse itu punya fitur body, nanti kalian bisa tagging sendiri. Misalnya kalian mau train, mau tagging nih. Saya mau tagging lagi nanti, ini apa loh, misalnya
Ini saya mau tagging, ini kabel gitu, ini kabel. Nah, nanti kalian bisa publish model kalian, ya. Jadi dari hasil kalian nanti kalian bisa publish, nanti kalian bisa tes langsung, kalian bisa quick test, atau kalian bisa consume dengan API. Nanti dia ada API-nya sendiri, oke. Nanti kalian akan disuguhkan endpoint nanti seperti ini contohnya. Jadi misalnya saya masukkan sebuah gambar di sini, saya copy gambarnya di sini. Ini ada gambar Xbox controller warna merah. Sini saya hit endpoint custom vision saya, API yang saya buat berbasis model yang saya bikin, saya step. Nah, nanti aplikasi kalian bisa kalian consume endpoint ini. Oh, ketika nanti user kalian memasukkan sebuah gambar, misalnya kalian membuat sebuah aplikasi buat image recognition ya, kalian nanti mungkin user kalian, klien kalian akan memasukkan gambar, tapi customer kalian ingin tahu nih gambar saya ini ada nggak sesuai katalog yang ada di database kalian misalnya. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti data-data ini kalian bisa utilize, kalian bisa prediksi, mungkin bisa kalian gunakan mungkin probability di atas 0,5 atau 0,4 itu sebagai result utama dari hasil-hasil yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya saya akan kasih unjuk tadi dari dashboard. Nah, saya ada contoh satu lagi ini adalah machine learning. Nah, di sini saya mempunyai machine learning services yang saya deploy di Azure. Nah, bagaimana nanti kalian bisa menggunakan service, jadi Microsoft Azure Machine Learning, kalian akan dibawa di sini. Jadi ini adalah sebuah workshop, sebuah workspace. Kalian bisa sebuah studio, kalian bisa bikin berbagai macam banyak machine learning model, machine learning workflow. Jadi di mana di sini saya ada contoh, misalnya kalian ingin tahu nih bagaimana sih cara pakai machine learning studio tersebut. Kita bisa bikin, misalnya kita bikin eksperimen, oke. Di sini ada yang buat, oke. Oke, di sini saya ingin mendesain sebuah machine learning proses, sebuah machine learning model. Ya, misalnya kita ingin bikin sebuah machine learning untuk contoh real case-nya adalah kita ingin tahu automobile price prediction, misalnya menggunakan regression, menggunakan linear regression algoritma, dimana kita di sini bisa ngambil dataset sampel. Nah, kalian mungkin belum punya dataset, misalnya kalian ingin explore machine learning, tapi kalian belum punya dataset, kalian pengen learning. Bagaimana caranya? Kalian menggunakan template yang udah ada. Di sini kalian bisa delete dataset yang kalian punya. Contohnya di sini dia punya automobile price raw data. Sorry. Agak dingin di sini. Di mana kita bisa lihat nanti bentuk raw datanya seperti apa, terus nanti kalian datanya mau kalian apa, misalnya mau kalian pilih kolom tertentu yang ingin kita gunakan di dataset, itu nanti kita bisa proses lagi, kita mau cleansing data kita. Nah, ini end to end proses dari data sampai pembentukan model. Nanti kalian bisa publish tersebut, oke. Service machine learning yang kalian bikin ini, sorry, sedikit dulu. Jadi machine learning saya yang saya bikin di sini, nanti kalian bisa publish, nanti kalian bisa consume lagi menggunakan API seperti tadi, endpoint seperti tadi. Nanti hasilnya mungkin kalian masuk data nih, kalian masukin sebuah file CSV atau Excel file dari berbagai macam bentuk data yang ada misalnya. Nanti di situ nanti machine learning kita bisa mempelajari dari data yang di-input, nanti bisa dilihat, oh ini loh kalau mobilnya misalnya dengan fitur-fitur seperti ini, biasanya akan seperti apa sih hasil dari prediktif yang kita punya, seperti itu.
Nah, selanjutnya ini website tadi untuk Indonesia Belajar. Bagaimana kalian bisa join di sini? Kalian bisa nanti diarahkan ke Microsoft Learn. Di mana ini salah satu inisiatif dari Microsoft Indonesia dalam membantu kalian semua, developer dan membantu kalian bisnis semua dalam mempelajari cloud yang ada di Microsoft. Jadi kita bekerja sama dengan MVP dan juga Microsoft Campus Program, di mana kalian bisa nanti diarahkan ke Microsoft Learn. Nah, jadi ini tampilan Microsoft Learn, oke? Jadi di sini kalian bisa berbagai macam banyak produk, berbagai macam banyak services yang kalian bisa pelajari di sini. Dan misalnya saya mau mempelajari tentang produknya apa, Azure. Nanti Azure itu nanti kita bisa lihat, ini browse all, misalnya nanti Azure itu ada apa aja sih servisnya dan apa aja yang perlu kita pelajari. Misalnya kita ingin belajar dari Azure fundamental dulu seperti hal yang mungkin saya jelaskan barusan, mungkin kalian nanti bisa lebih detail lagi, bisa lebih mempelajari lebih dalam bagaimana Azure fundamental, mempelajari apa itu sih cloud computing lebih dalam, lebih luas, apa sih Azure itu lebih detail lagi, terus services yang tadi bagaimana kita bisa bikin account Azure, bagaimana ada case study dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa bikin path sendiri di sini. Misalnya kalian mau bikin pelajaran nih dari fundamental, nanti kalian mau bikin ke data services. Nah, nanti kalian bisa bikin role-role di sini. Kalian bisa, misalnya, saya mau belajar Azure. Saya itu di project atau di sebuah development product, itu saya sebagai developer. Kalau saya developer, saya harus apa aja sih saya pelajari? Mulai dari fundamental. Mungkin mulai dari bagaimana nanti arsitektur yang ada di Azure. Arsitektur aplikasi, arsitektur storage, dan lain-lain. Nah, misalnya saya mau jadi AI engineer at the end gitu. Nah, ini AI roadmap-nya seperti apa? Path-nya seperti apa? Nah, di sini ada learning path nih. Kalian bisa langsung klik di sini learning path. Saya mau learning path-nya Azure untuk data engineer. Atau kalian ingin nanti ngambil path untuk sertifikasi. Nah, nanti ada berbagai macam banyak sertifikasi. Misalnya kalian ingin jadi solution architect, misalnya untuk jadi solution architect itu nanti path-nya seperti apa ya? Misalnya ini saya cari solution architect. Nah, dalam solution architect nanti saya butuh apa aja sih yang saya learning path-nya. Nah, misalnya arsitek untuk compute infrastructure in Azure. Jadi kalian ada learning pattern di sini. Kalian bisa mulai pelan-pelan dari fundamental dan explore di awal sampai nanti ada hands-on lab-nya. Mungkin salah satu contohnya di sini ada exercise nih. Kalian bisa misalnya, nah di sini ada nanti kalian bisa bikin sandbox di sini. Kalian nanti ada tutorial yang misalnya cara bikin sebuah VM, nanti start-nya bagaimana. Ini benar-benar detail banget its services on Azure, kalian bisa learning di sini. Nah, selanjutnya mungkin dari sini mungkin kita bisa lanjut langsung masuk ke Q&A. Jadi thank you, sekali lagi thank you teman-teman. Oke, sorry. Atas kesempatan dan waktunya malam ini untuk memberikan sebuah learning untuk kalian semua, bagaimana kalian nanti bisa start developing dan journey kalian untuk menggunakan Azure. Oke, saya kembalikan ke teman-teman moderator dari IEEE. Mungkin saya kelebihan ya waktunya. Nggak apa. Oke. Siap. Oke. Makasih banyak sebelumnya untuk Pak Adit atas presentasinya yang benar-benar insightful. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A session, kami dari panitia pengen banget nih tahu tentang keseruan teman-teman mengikuti Mahazero Project Training kali ini.
Di akhir acara, teman-teman boleh banget share keseruan hari ini di Instagram story kalian ya. Jangan lupa juga untuk tag @mahaziro.project. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Sekali lagi, saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A dan saya akan bantu membacakan pertanyaannya. Nah, oke, untuk pertanyaan pertama, ini ada anonimus Pak, mungkin malu kali ya. Untuk pertanyaannya, selamat malam Pak, saya ingin bertanya, untuk penerapan kerja machine learning-nya sendiri di Azure itu, kira-kira melakukan apa aja sih Pak? Oke, jadi untuk machine learning di Azure, seperti yang tadi saya sempat mention dikit, kalian bisa berbagai macam banyak workload, kalian bisa melakukan berbagai macam banyak compute yang ada di Azure Services. Nanti bagaimana kalian cara menggunakannya, nanti di situ banyak banget tutorial, maupun nanti kalian sudah masuk ke studionya, kalian nanti ada guidance bagaimana starting, kalian mulai dari modeling, bagaimana ingest data, nanti training data tersebut, bagaimana metodenya nanti kalian bisa customize, kalian bisa menggunakan yang sudah ada, misalnya tadi seperti linear regression, atau nanti kalian menggunakan algoritma lainnya, nanti berbagai macam banyak hal, nanti kalian bisa lebih exploring ke situ, lebih hands on ke situ, dan kalian bisa lebih belajar dulu dari Azure Learning, Microsoft Learn tadi, one by one, step by step, Microsoft Learn, bagaimana compute yang kalian bisa lakukan out of Azure. Gitu. Oke, mungkin lanjut langsung ke pertanyaan kedua ya Pak. Dari Anonymous juga ini, bagaimana menguji sistem keamanan pada Azure ini sendiri? Oke, jadi Microsoft Azure kita mempunyai berbagai macam banyak security dan protection dari berbagai macam services. Jadi mungkin tadi saya belum sempatkan explore lebih banyak di daerah security dan lain-lain, tapi saya coba balik ke slide saya, masih ke share ya, di sini ya. Oke, saya akan balik coba ke page to services. Nah, di mana di sini kalian di sini ada security center, kalian ada di protection, default, multi-factor dan lain-lain. Nah, nanti dari sisi level security kalian akan dapat banyak advice, kalian juga bisa menggunakan banyak fitur yang ada di Azure, bagaimana nantinya kalian di situ bisa dapat insight dari dokumen yang sudah ada. Nanti saya coba di sini share screen. Saya coba ganti share screen saya ke desktop ya. Oke, di sini nanti ada Microsoft Docs. Oke. Nanti Microsoft Docs ini di sini ada security. Nah, di sini kalian nanti bisa dapat banyak insight bagaimana cara penerapan security on Azure, bagaimana kalian testing. Jadi nanti ada security misalnya scanning tool, atau ada saya coba documentation di hal masalah security. Untuk security center apa aja yang mereka bisa lakukan, misalnya bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana cara kita preventif, memperkuat security kita, bagaimana cara kita nanti mempelajari skema-skema security atau security incident apa saja yang mungkin bisa kita lihat, yang bisa kita coba out of Azure. Banyak banget yang nanti kalian dari sini menghandle security, bagaimana kalian bisa respon dan juga validate, atau juga nanti kalian testing security yang kalian punya, yang kalian deploy di Azure. Nah, ini cara gambaran besarnya. Mungkin nanti kalian bisa lebih detail lagi. Learning di sini ada quick start juga, ada tutorial yang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Vano,
Untuk Active Directory sendiri, apakah ada perbedaan dengan Active Directory lokal, Pak? Dan untuk integrasinya, apakah bisa menggunakan sistem sharing? Nah, yang pasti untuk Active Directory, nah Active Directory itu sebuah service di mana nanti kalian bisa membuat manajemen sebuah account atau sebuah kredensial dan lain-lain. Jadi untuk Active Directory on Azure itu perbedaannya di mana ketika kita menggunakan Cloud Active Directory, di mana nanti kita bisa mengutilize, mengsynchronize, kita nanti bisa mengsynchronize yang pastinya dari Azure yang ada di Active Directory yang ada di on-premise dengan yang ada di cloud. Bagaimana nanti berbagai macam banyak profit dan benefit yang kalian bisa nanti dari sisi scaling dan juga konektor ke berbagai macam banyak services yang sudah ada. Misalnya nanti kalau kalian mempunyai Active Directory on lokal, kalian ingin consume itu di cloud application yang kalian buat atau di services lainnya yang ada di internet. Nah, kalian ketika moving out itu di cloud services itu di Active Directory on Azure, kalian bisa langsung mengkonekkan berbagai macam services on Azure tersebut. Kalian ingin menggunakan fitur access management yang ada di Active Directory untuk yang ada di services-services tertentu. Misalnya nanti developer hanya butuh akses untuk di app services yang ada di on Azure, atau data engineer hanya khusus yang ada di data services on Azure. Nah, nanti berbagai macam banyak workload, advantages lagi di mana kalian bisa gunakan di Azure Active Directory. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Hernenditya. Selamat malam, izin bertanya, Pak. Bisakah Cloud Azure ini diterapkan dalam organisasi non-profit? Dan kalau di dalam organisasi non-profit, biasanya diterapkan untuk hal apa ya, Pak? Terima kasih. Okay. Azure non-profit ya. Jadi kita ada beberapa offer untuk non-profit organization, non-profit. Jadi di sini banyak banget solution untuk non-profit organization. Ini kalian bisa explore lebih dalam lagi untuk non-profit organization kalian, di mana kalian bisa akses berbagai macam banyak offer dan juga services yang kita bisa support untuk berbagai macam organisasi non-profit yang ada. So, jadi kalian juga bisa nanti sync up lebih lanjut untuk kontak as ke tim yang lebih arah di sini non-profit. Jadi Microsoft itu kita punya visi di mana kita empower every person dan every organization around the world. Jadi nggak cuma organisasi yang biasa saja, tapi kita juga harus support organisasi non-profit seperti ini. Nah, nanti untuk services dan benefitnya seperti apa, kalian bisa explore lebih lanjut di sini. Pertanyaan selanjutnya, dari Anonymous Pak kali ini. Selamat malam. Kalau saya sungguh awam dalam dunia machine learning dan AI, tapi punya basic programming, kira-kira step apa yang harus diambil untuk memahami Azure ini lebih baik? Oke, jadi untuk machine learning dan AI, jadi kalian mungkin bisa start mulai dari mempelajari sebuah data structure. Kalian bisa mempelajari dari data engineering side. Nanti dari situ, setelah kalian mengerti bagaimana data itu terstructure, bagaimana kita bisa mendapatkan insight dari data, kalian mulai masuk ke analytics area, kalian mulai menganalisa data-data tersebut. Nanti di mana kalian yang punya basic programming, kalian bisa ekspor ke service machine learning yang ada, yang open source juga. Kalian bisa konsum misalnya banyak banget code machine learning yang kalian bisa konsum. Tapi dari basic skill programming nanti kalian juga harus lebih lanjut mempelajari bagaimana dari programming itu bagaimana kita bisa mengkonektif dengan data model yang ada dan lain-lain. Jadi
Nanti kalian bisa learn dari Microsoft Learning tadi. Saya coba share, di mana di sini akan jelas sekali path-path yang nanti kalian bisa cari. Misalnya di sini saya cari roles lagi, saya ingin mulai ke misalnya ke AI engineer. Nanti saya punya background apapun, saya punya background yang basic programming atau mempunyai background data. Nanti dari sisi machine learning dan AI, nah itu nanti ada step-step tertentu di mana kalian bisa dapat di sini, kalian bisa dapat poin-poin basic, di mana kalian bisa getting started mengenai artificial intelligence. Jadi mungkin kita harus pertama understanding bagaimana cara data itu terkonsum dan bagaimana nanti data itu kita bisa dapatkan insight. Nah, nanti setelah itu baru kita mempelajari algoritma tertentu. Jadi bagi yang udah dapat learning dari basic programming dan lain-lain, kalian bisa mulai explore juga paralel sambil mempelajari bentuk data. Kalian bisa paralel mempelajari bagaimana kalian bisa membentuk algoritma berbasis machine learning compute. Jadi kalian banyak banget dari resource open source dan juga dari Microsoft. Jadi nanti kalian bisa open GitHub. Mungkin kalian familiar ya, mungkin kalian dari sisi developer yang punya basic programming, kalian familiar dengan GitHub. Nah, nanti kalian bisa search di GitHub, banyak banget basic machine learning application, machine learning library yang kalian bisa mulai pelajari algoritma. Nah, nanti kalian di situ bisa mulai melihat bagaimana code programming skill yang kalian punya saat ini bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi untuk bisa consume metode-metode atau workload AI atau machine learning. Nah, berbagai macam banyak sisi sih kalian mesti mulai pelajari juga. Yang paling utama kalian harus understand data. Gitu. Mungkin kalau dari sisi developer kadang kita melihat dari sisi code bagaimana delivering data tersebut, bagaimana simple data structure dari kita konsum dari database, mungkin kita konsum ke backend kita view kita tampilkan di frontend kita seperti itu. Tapi mungkin kita tidak melihat value atau insight data tersebut. Nah, di sisi itulah di mana developer yang ingin masuk ke ranah dalam machine learning dan AI, kalian bisa mulai learning dari data, mulai dari mempelajari data lebih detail lagi. Nah, saya backgroundnya sebelumnya emang dari sisi developer juga. Kebetulan dari sisi aplikasi developer, saya mempelajari lebih advanced workload, di mana saya jump in dulu secara random ya. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai nih coba konsum aplikasi atau software satu library machine learning nih, saya nggak mengerti nih, ternyata ada bentuk dataset atau dari data warehouse tertentu. Data ini seperti apa ya? Ternyata kok bentuk datanya ada yang structure seperti ini, ada data yang structure, mungkin data yang formatnya beda-beda. Nah, dari situ saya mungkin belajar lagi, retrace lagi perjalanan saya mulai dari data. Jadi di mana kalian nanti kalau ingin lebih gampang lagi masuk ke machine learning dan AI, kalian harus coba understand data itu sendiri, gitu. Itu sih kalau dari personal journey lah. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sih dari teman-teman, tapi mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu harus diakhiri di sini pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adit atas ilmunya yang tadi diberikan ke kita, yang pastinya sangat menginspirasi kami semua di sini. Semoga teman-teman semua di sini juga bisa ikut belajar hal yang baru dan memanfaatkan ilmu yang sudah dibagikan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, kami dari Panitia Maziro punya sedikit kenang-kenangan nih untuk Pak Adit. Ada sertifikat sebagai tanda terima kasih kami atas kesediaan Pak Adit untuk mengisi acara training malam ini. Untuk dokumentasi, mungkin dari tim operasional udah siap ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1.
Oke, sekali lagi ya Pak. 3, 2, 1. Oke. Nah, tiba akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih Pak Adit udah mau meluangkan waktu pada malam hari ini di tengah kesibukannya untuk hadir dan banyak memberikan ilmunya kepada kita semua di sini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk partner kita pada acara Maziro Project untuk Microsoft, Schneider Electric, dan Kemristek BRIN, serta community partner kami, Kabinet Mahasiswa ITB, dan IEEE ITB Student Branch. Dan yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini dan sangat antusias untuk mengikuti acara training Azure 101 malam ini. Jangan lupa juga untuk mengisi link feedback di d.ly/feedbackmzptr1 yang akan di-announce oleh teman saya di Q&A untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Panitia akan menuliskan kembali link feedbacknya. Dan jangan lupa untuk share di IG story pengalaman teman-teman malam ini untuk training hari ini. Jangan lupa juga follow @maziro.project untuk informasi tentang kegiatan-kegiatan Maziro Project lainnya yang pastinya nggak kalah seru nih dari training kita malam ini. Nah, sekian dari saya. Semoga di tengah pandemi ini semuanya tetap menjaga kesehatannya masing-masing ya. Dan saya Rahmania Narasati sebagai moderator izin mengakhiri acara pada malam hari ini dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun penyampaian saya tadi. Selamat malam dan terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai jumpa di acara Maziro berikutnya. Terima kasih Pak Adit. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link feedbacknya untuk mendapatkan sertifikat training hari ini.